Kan kalau tadi kita mempelajari teori permainan secara umum, jadi kalau strategi yang dijalankan oleh masing-masing pemain itu ada nilai peluangnya ya. Nah, sekarang kalau yang diketahui cuma matriks pembayarannya saja ya, matriks pembayarannya saja. Kemudian di sini diasumsikan strategi yang dijalankan masing-masing pemain itu peluangnya sama. Jadi disinilah pentingnya kita menentukan titik pelana. Di sini disimbolkan dengan ARS, itu adalah entry dari matriks A pada baris ke R dan kolom S. Jadi di sini cara menentukan titik pelana ini, kita mencari entry terbesar untuk setiap kolom, lalu kita cek apakah entry yang terbesar pada kolom tersebut merupakan entry terkecil pada suatu baris ya. Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan ARS, berarti kita dapatkan strategi optimalnya itu karena P ini kan adalah strategi yang dijalankan pemain R ya. Jadi entry yang baris ke R itu yang bernilai 1, yang lainnya 0. Sedangkan untuk strategi yang dijalankan pemain C itu nilainya 0 kecuali yang entry 1 itu adalah entry pada kolom yang ke S. Nah, sebagai contoh kita ambil A. A ini matriksnya 3 kali 3 ya. Lalu kita ambil entry terbesar pada setiap kolom. Jadi kolom 1 ini yang terbesar adalah 60, kolom kedua itu 90, kolom ketiga adalah 75. Nah, ini kebetulan setiap entry ini yang terbesar pada setiap kolom ini berada pada baris kedua. Nah, kita cek apakah masing-masing entry ini merupakan entry yang terkecil pada baris yang kedua. Ternyata yang 60 yang terkecil. Berarti 60 ini adalah entry A21, entry baris 2 kolom 1 ya. Jadi inilah nilai permainan dari matriks pembayaran A ini. Artinya apa? 60 ini adalah entry terbesar pada kolom 1, tetapi merupakan entry terkecil pada baris kedua. Nah, sebagai contoh kita ambil contoh 3 halaman 208. Jadi di situ ada 2 stasiun TV. Di masing-masing ada data persentase pemirsa pada kedua TV. Jadi kalau kita bacanya seperti ini ya. Kalau misalnya entry yang di sini 60. Jadi program pada TV C itu ada 4, kemudian program yang dijalankan pada stasiun TV R itu ada 3. Artinya apa 60 ini? 60 ini adalah bahwa 60% dari pemirsa itu menonton stasiun TV C pada program yang keempat. Sedangkan ada 40% dari pemirsa itu menonton stasiun TV R pada program 2. Ya. Jadi di situ kan diinginkan 2 stasiun TV itu jumlah pemirsanya sama-sama pengen maksimal ya. Jadi seolah-olah karena 2 pemain di sini berarti kita kurangi dengan 50% ya. Jadi masing-masing entry pada persentase jumlah pemirsa ini kita kurangi dengan 50, dapat ini matriks A ini ya. Jadi inilah yang matriks pembayarannya. Nah, lalu kita mencari titik pelana. Titik pelana itu kan kita ambil entry terbesar setiap kolom. Oke, ini kolom 1, ini kolom 2 yang terbesarnya ini, kolom 3 ini ya, lihat ini nilainya negatif, itu kalau makin kecil negatifnya berarti kan nilainya makin besar. Lalu yang kolom keempat itu 10. Lalu berarti kan entry terbesar pada setiap kolom itu berada di baris kedua dan ketiga. Nah, pada baris kedua ini ada 3 ya. Nah, yang mana yang merupakan entry terkecil? Ternyata baris 2 ini kan 0, 25 ini ya. Jadi min 5. Kalau yang baris ketiga 20 ini bukan entry yang terkecil. Karena yang terkecil berapa? Min 20. Tapi min 20 ini bukan entry terbesar pada kolom keempat. Oke, jadi inilah kita dapatkan nilai permainan. Nah, bagaimana interpretasinya? Karena nilainya negatif, berarti apa? Yang lebih unggul itu adalah pemain kolom. Jadi dalam hal ini stasiun TV C jumlah permirsanya
lebih banyak, yaitu sebesar 55%, dan jumlah pemirsa di stasiun TVR itu sebesar, kurangi berapa? 100 kurang 55 tadi 45% ya. Lalu di sini kan min 5 ini adalah entry A23 dari A ya. Berarti apa? Strategi optimal yang dijalankan stasiun TVR itu adalah program 2. Sedangkan stasiun TVC itu menjalankan strategi atau program yang 3 ya. Nih. Oke. Nah, kalian lanjutkan menyelesaikan latihan 11.8 nomor 3D dan coba pelajari bagaimana menginterpretasikannya.